girl boss. I don't need a man. Kalau ngebayangin tuh masih adik kecilku. Kenapa? Karena kayak dulu sebelum dia mulai bikin lagu ataupun nyanyi, sebelum-sebelumnya tuh yang paling inget tuh palingan hobi seneng main slime itu loh. Bikin cover pertama tuh nggak proper, jadi emang awal nyanyi tuh cuma cover-cover 3,6? 3,6. Itu joki ya? Bikin video di sofa malam-malam pakai HP doang. Bot abot, ngangkat abot. Welcome back lagi dengan Kobram di sini. Di hari yang baik ini kita kedatangan tamu biasa aja, nggak spesial. Ya, bisa kalian lihat sendiri di sini ada siapa? Hai, aku adek Kobram. Aku Cici Nadine. Enggak, aku Nadine Abigail. Biasa kalian manggil aku Nadine. Hai. Oke, jadi hari ini Kobram kedatangan adik kesayangan, adik perempuan satu-satunya yang gak tahu kok bisa tiba-tiba dia nyasar ke Surabaya. Selamat datang Nadine Abigail, Iya. aka my sister di kota Surabaya. Emang kamu ngapain di sini? Kok nggak ngabarin kokomu kalau datang ke sini sih? Loh, dikabarin. Tapi mendadak. Soalnya aku aslinya kemarin baru selesai tour nyanyi di Jogja buat promosi album aku. Makanya ini mampir ke Surabaya sekalian siap-siap baju buat datang ke kondangan Koko. Oh, atau kamu kangen sama aku ya? Ya. Ya. Oke, flashback sedikit, Din. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu Nadine ini tuh siapa selain adiknya Kobram. Dan tentunya kesibukannya tuh ngapain aja sih Yu sekarang ini, sampai Ai juga nggak tahu Yu sibuk apa sih. Jadi sibuknya sekarang sih kuliah. Oke. Terus sekarang karena jadi brand ambassador-nya Bigetron, jadi paling event attending, kayak kalau misalkan mereka pro player pada tanding, kita datang, kita bagian yang interviewnya, terus lagi siapin lagu baru juga, jadi lagi fokusin ke nyanyi, ke musik. Oh, jadi Nadine juga bikin lagu. Bikin lagu. Emang lagunya ada berapa sih sekarang? Sekarang yang kemarin baru rilis tuh tambah 3, pokoknya total di album terbaru 4, ada single 2, berarti udah 6, sama di album pertama ada 2 lagu, berarti total 8 kayaknya. Banyak ya? Ya lumayan banyak. Long short story, fun fact-nya adalah sebelum kita masuk ke ranahnya lagu-lagu You, coba sih ceritain ke teman-teman sekalian itu awal mulanya tuh gimana kamu bisa jadi sampai bikin lagu, sampai ya mungkin sekarang udah touring-touring. Loh, Covid tuh kok masih di Jakarta apa enggak ya? Enggak ya? Covid, aku udah di Surabaya dong. Surabaya, iya. Udah di Surabaya. Iya, jadi semua tuh mulainya tuh Covid. Covid tuh kan aku iseng kan, karena kan Covid ya udah kita di rumah doang nggak ngapa-ngapain. Jadi pas itu ada satu waktu mami juga nyuruh kayak bikin ini aja. Ya udah akhirnya aku bikin cover. Pertama tuh nggak proper, jadi emang awal nyanyi tuh cuma cover-cover, belajar main gitar. Main gitarnya pun sehari mendadak karena besokannya aku ada tampil. Terus iseng aja pengen coba belajar main gitar. Itu pakai gitar Koko, jadi gitar yang paling gede itu gitarnya Koko, Nathan Surya. Cuman ya aku pakai aja. Terus belajar, akhirnya bikin video di sofa malam-malam pakai HP doang. Jadi suaranya kalau misalkan ditonton video pertama cover aku tuh masih agak bendem suaranya, terus yang kayak seadanya banget. Baru dari situ kayak mulai upload ke IG, mulai upload ke, dulu masih Musical.ly deh kayaknya. Cuman aku uploadnya IG, YouTube, terus akhirnya banyak orang suka, terus lanjut bikin sampai Covid tengah atau Covid awal gitu, bikin yang agak proper. Nah di situ yang mulai nge-boom. Oh, tapi sejujurnya ya, dengan melihat misalnya Nadine sekarang ngomong-ngomong dengan aku gitu, kayak masih kalau ngebayangin tuh masih adik kecilku. Kenapa? Karena kayak dulu sebelum dia mulai bikin lagu ataupun nyanyi, sebelum-sebelumnya tuh yang paling inget tuh palingan hobi seneng main slime itu loh. Main slime, main squishy. Jadi di kamarnya tuh baunya tuh udah bau squishy sampai ya. Iya. Jadi fun fact-nya adalah emang
Dulu Nadine seneng yang bikin konten-konten soal mainan gitu, squishy. review mainan, terus aku sempet jualin juga squishy di sekolah. Jadi kalau sekarang lihat Nadine udah kayak, bisa bikin lagu. Makanya kayak pas pertama kali rilis album 2 tahun lalu. 2 tahun lalu itu, masa sih? Dan itu juga katanya semuanya aransemen, teks, lyrics, dan juga nadanya bikin sendiri. Iya, composing sama songwritingnya Nadine sendiri, cuman aransemennya orang. Soalnya kan kalau aransemen kan tapi nadanya awal sendiri semuanya. tinggal di Chords, aransemen nada tambahan. tinggal dibikin jadi musik finalize-nya aja. Hebat juga adek gue ya. Iya dong, of course. Oke, jadi bisa dikatakan semua skillmu itu awal mulanya adalah otodidak. Mungkin Kayak 50-50 lah. 50-50? 50-50. Soalnya kalau misalkan musik tuh dari piano kan les kan. Oh iya. Jadi kamu menurut aku les. kalau udah bisa piano tuh belajar musik lain tuh kayak semakin dipermudah aja, soalnya udah ngerti klik musiknya, udah bisa hearing, maksudnya udah bisa nebak chord habis ini enaknya ke sini. Kayak gitu kan sebenarnya dari piano kan. Apalagi aku piano klasik, jadi mungkin lebih rumit daripada pop. Kalau pop tuh cuma belajar chords, kalau klasik tuh baca note gitu-gitu. Jadi buat bikin lagu sebenarnya udah gak terlalu menantang, soalnya udah pernah ada basic piano, cuman sisanya kayak ukulele, gitar, nyanyi. Ya awalnya otodidak. Emang ada berapa sih alat musik sekarang yang bisa kamu mainin? Sebenarnya yang lancar nggak banyak, yang lancar tuh cuman gitar, piano, ukulele. Cuman Violin? biola tuh bisa, tapi belajar dulu, nggak bisa yang langsung main. Kalau piano, gitar, segala kan udah bisa langsung main kan, tinggal kayak lagunya apa, ya bisa langsung main. Kalau biola tuh harus latihan. Terus apa lagi ya? Kalimba bisa. Apa itu kalimba? Kalimba tuh mainan alat musik yang kecil itu yang kayak. Itu bisa. Terus kalau misalkan bikin lagu kan awalnya di MIDI, di laptop. Jadi yang penting ngerti note balok piano tuh udah bisa bikin lagu menurut aku. Makanya Nanti coba ajarin Koko bikin lagu ya. Iya. Kita kembali ke your lagumu. Sekarang total album ada berapa? Total EP tuh ada 2. EP itu apa? EP itu kayak dia tuh lebih singkat daripada album. Kalau album itu ada minimal lagu 8-10. Kalau EP itu sebenarnya yang bikin kayak jadi kategorinya EP, mini album. Album itu durasi total waktu lagunya. Oke, jadi sekarang total lagunya ada? Itu 8 tadi. 8. Iya, EP apa aja tuh? EP pertama tuh Natural judulnya, lagunya ada For Me sama You. Oke. Itu kan 2, cuman ada dibikin aransemen versi akustiknya juga dua-duanya. Makanya di EP album itu ada 4, cuman sebenarnya lagu aslinya 2. Terus sebelum bikin EP itu tuh ada orang pernah bikinin lagu buat Nadine, namanya apa ya? Kamu. Nah kalau itu dia tuh jadi pas COVID juga bikinnya, pas baru mulai YouTube. Itu ada orang cuma ngasih lyrics, aku bikin sama Koniki, Kokoku juga bikinin aransemennya. Nah kalau itu yang pure original aransemen tuh bikin sendiri, itu lagu pertama itu. Kamu itu. Iya, terus ada yang selanjutnya I Just Love Your Face. Itu tuh single tapi collab sama orang juga, jadi orang lain yang bikin lagunya, aku tinggal nyanyi. Oke. Terus yang kelima ada Coffee. Sebenarnya Coffee dulu baru I Just Love Your Face. Nah Coffee ini aransemen bikin sendiri, composing, maksudnya lagunya bikin sendiri, nadanya bikin sendiri, liriknya bikin sendiri, tinggal di aransemen. Itu Coffee. Baru yang terakhir tambahan 3 lagu yang Addicting EP ini. Jadi di EP album paling baru ini judulnya Addicting, ada 4 lagu. Coffee dimasukin, terus yang baru ada Addicted, Chocolate Strawberry, sama Can I Call You Honey. Banyak juga ya. Iya, banyak juga ya. Kayaknya Koko dengernya cuma 1 atau 2 deh. Coffee doang. Yang pertama banget tuh Hey Kamu. Hey Kamu ini harusnya lumayan banyak yang dengerin juga deh. Tapi kalau genre yang kamu miliki itu dengan 8 lagu itu, kebanyakan mostly inspirasinya tuh dari mana aja sih? Pada saat inspiration.
Sebenarnya funny thing, kayak aku tuh setiap kali mau bikin lagu, aku ada inspirasinya, pengen bikin kayak gini, tapi hasilnya tuh nggak pernah sama. Malah hasilnya tuh malah lebih mirip ke penyanyi lain lah. Cuman inspirasi aku tuh mostly K-pop, Indonesian yang R&B, Korean R&B. Jadi banyakan sih alirannya Korea. Kalau misalkan dulu ya. Tapi sekarang lagi pengen bikin lagu-lagu yang vibes-nya lebih ke J-pop, lebih Japanese, lebih city pop. Ballad pun lebih yang kayak OST anime gitu-gitu. Tapi liriknya itu semua mengikuti hatimu atau? Oh, kalau lirik tuh aku tuh jelek banget kalau ngomongin soal kata-kata ya. Jadi itu lirik makanya dulu Inggris semua. Terus seadanya itu kalau misalkan dilihat kata-katanya pun ada yang nggak familiar, itu pun aku nggak ngerti kenapa aku milih kata itu. Jadi kalau lirik menurut aku ngikutin hati aja, kayak yang penting kalau diucapin enak, yang penting nge-rhyming. Kalau dulu kayak gitu. Cuman kalau sekarang udah mikirin liriknya jangan sampai kepanjangan, jangan sampai susah dihafalin, harus lirik-lirik yang singkat, padat tapi jelas kayak gitu. Tapi bobot dari ada pesan tersiratnya nggak dari setiap lagu-lagu itu? Setiap lagu ada. Oh, ya? Yang Nadine bikin sendiri ada. Kalau misalkan yang pertama itu You sama For Me, itu lebih buat lagu setelah patah hati kali ya. Jadi galau, lagu galau. Sebenarnya bukan lagu galau. Jadi Nadine tuh kalau misalkan ada momen galau tuh nggak suka dibikinin jadi sedih, jadi makin sedih lagi gitu loh. Jadi ini lebih yang kayak girl boss gitu-gitu loh. I don't need a man. Yang vibes itu kayak gitu. Kalau misalkan album-album pertamaku. Terus You ini tuh, You itu aku bikin bukan cinta-cintaan sih, itu lebih kayak buat encourage people supaya mereka bisa jadi diri sendiri aja. Itu You sama For Me tentang itu. Coffee tentang makna tersiratnya apa ya? Coffee ini Nadine bikin gara-gara nggak bisa tidur doang. Jadi liriknya sebenarnya nggak ada event tertentu yang terjadi, cuman mungkin bisa kekumpul jadi lirik itu karena aku tipe orang yang nggak bisa ngomong. Kalau misalkan aku suka sama siapa ya aku nggak bakal ngomong, jadi udah dijadiin lagu aja. Mungkin kekumpul dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, tapi nggak ada tragedi atau kayak pengalaman yang ini yang bikin pengen bikin lagu tuh nggak ada sih kalau Coffee. Terus yang baru-baru ada, kalau Addicted itu melengkapi album dan nadanya enak, makanya harus dipublish. Kalau misalkan Coklat Strawberry itu tentang best friends yang do you believe cewek cowok bisa kayak jadi best friends tapi nggak yakin, love? Nggak yakin kan? Kalau di lagu You? Nggak yakin juga. Ya makanya itu tuh tentang itu, kayak kalau misalkan sahabatan cewek cowok berdua doang, itu tuh salah satunya pasti adalah yang kayak catch feelings, iya kayak gitu. Itu lagunya tentang best friends, two lovers somehow. And then yang terakhir Can I Call You Honey. Ini vibesnya sama-sama Coffee. Karena cewek itu gengsi orangnya, ya udah kita bikin lagu aja, nggak usah ngasih tahu orangnya langsung. Kalau misalnya aku suka sama dia, tapi bikin di lagu gitu. Jadi Nadine orangnya gengsian? Ya. Princess gitu lah ya? Iya, of course. Oke, Din, kemarin katanya kan You transit ke Surabaya ini karena abis touring. Iya. Itu Addicted. Iya, Addicting Tour. EP. Itu ada EP di berapa kota sih? Boleh nggak aku diceritain turnya tuh seperti apa, di setiap kotanya gimana, dan tentunya apa sih kesan-kesannya di setiap kota itu? Okay. Dan kayaknya di Surabaya juga ya? Kapan lalu ya? Oh iya, oke ya. Iya. Jadi tuh Addicting Tour tuh dijalanin di 5 kota. Udah selesai. Jadi yang pertama Jakarta. Jakarta. Iya, Jakarta tuh paling berkesan karena mungkin paling rame kali ya. Oh ya, paling rame Jakarta? Paling rame, hampir 50 orang yang datang. Surabaya di apa fanbase-mu namanya? Ebis. Surabaya Ebis, gimana ini kalian? Tidak ramai? Oke. Cuman yang dari Jakarta tuh sebenarnya ikut juga ke Surabaya, Jogja, Semarang. sampai... Iya, mereka ikut pergi jalan-jalan bareng.
Jadi nggak bareng, maksudnya kayak tiap kali aku ada tour di mana Oke. mereka ikut. Nah Jakarta itu yang pertama. Soalnya kayak Kak Kevin Aprilio dateng, Kak Oh, James yang pas di dateng, Jakarta. iya pas di Jakarta. Jadi lumayan berkesan. Kalau abis itu yang kedua tuh di Bandung. Nah Bandung ini berkesannya adalah yang Jakarta tuh nggak dapet sesi makan bareng, ada sesi dinner bareng. Oh. Nah yang Bandung nih yang pertama ada. Jadi di Bandung itu tuh lumayan rame juga, hampir full juga. Cuman yang melebihi full tuh yang di Jakarta. Oke, Iya, yang paling kayak- banyak di Jakarta Iya. lah. Terus yang ketiga ada di Surabaya dulu kayaknya. Oh, Surabaya dulu. Surabaya apa Semarang dulu ya? Surabaya dulu kayaknya. Surabaya itu di sini berkesannya adalah karena ada guest star Mama Evi. Oh iya. Iya, terus sampai bisa salah satu Ebis yang datang tuh dapat free stay di Kairi Hotel. Jadi lumayan itu Oh, berkesan. yang orang luar kota. Iya, itu yang dari Jakarta Oh. ikut ke Bandung juga, ke sini juga. Nah, habis itu yang keempat Semarang. Semarang nih berkesan karena tempatnya bagus. Maksudnya kayak Semarang nih kota yang sampai aku jalan-jalan ke pinggir pantainya. Jadi menurut aku berkesan. Terus ada dinner barengnya juga, dan itu berkesan karena kita ada sesi karaokean bareng, kayak nyanyi-nyanyi bareng. Baru yang terakhir kemarin di Jogja, itu berkesannya adalah karena di Jogja juga paling lama stay-nya deh kayaknya. Yang lain tuh cuman 2 hari semalam. Oke. Kalau Ada di sih Jogja? di Semarang ada 2 malam, Tapi 3 acaranya hari. kan sekali doang, Sekali sehari aja doang. kan. Iya, cuman holiday. spend-nya lumayan lama, holiday-nya Oh. di sana lumayan lama. Jogja kemarin. Jogja berkesannya karena itu tuh open space. Oke. Kalau misalkan yang lain kan intimate banget kan. Heeh. Kalau Jogja ini semi outdoor dan dia tuh ada pengunjung lain yang ikutan dengerin. Oh, jadi umum juga bisa Jadi lihat. umum juga bisa lihat, tapi nggak ada benefit lain, cuman bisa denger aja. Dan itu mereka juga pada ada yang ikutan cerita kayak gitu. Makanya Oh, iya? berkesan, iya. Oh. Ikutan. Jadi kalau emang ditanya apa kesan-kesan memorable kamu dengan di Ebismu, yang maksudnya yang kamu top lah. Paling top tuh pasti pas mereka curhat sih. Oh iya, pasti Karena curhat. Maksudnya di setiap kamu Di touring setiap itu touring pasti tuh ada. ada sesinya, ada sisi mereka cerita, aku kasih kertas kecil, Ha-ha. mereka tulis satu kata. Ntar aku cuma milih paling total 5%. Tulis satu kata, contohnya. Contoh HTS, Oh gitu. contoh LDR, ya contoh Oh. bahagia, contoh apapun itu. Oh. Nggak harus satu lah, cuman yang penting nggak panjang-panjang banget. Ha-ha. Baru diceritain di depan. Oh. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, mau Jadi anonim kayak juga nggak larinya apa-apa. kayak stand up juga ya. Bisa jadi ya. Iya ya, kayak ada sesi-sesi curhatnya Oh, gitu. jadi terus kalau di touring sendiri itu emang agendanya itu ngapain aja sih? yang pertama pastinya memperkenalkan lagu-lagu di EP Addicting. Oke, jadi otomatis Empat-empatnya Nadine nyanyi. dinyanyiin. Ajak mereka nyanyi bareng yang hafal. Oke. Dan tiap kali mereka maju tuh ada hadiahnya. Hadiahnya tuh merch. Oh, merchandise Ya, itulah ya merchandise. atau apapun lah. Iya, Oke. abis itu ada sesi curhatnya itu. Jadi ada sesi di mana mereka bisa minta opini Nadine atau enggak menurut Nadine bagusnya gimana gitu-gitu. Kayak pendapat. Iya, jadi kayak konsultasi ya. Oh, konsultasi. Ngomongin soal konsultasi, Nadine ini sekarang kuliah ya? Kuliah. Tadi katanya. Kuliah di Binus, di Kemanggisan. Binus Kemanggisan, dan itu kalau nggak salah Koko lihat kemarin ini ya, jadi apa? Binus Fluencer Scholarship. Jadi itu full. Full 4 tahun. Itu gimana caranya kayak random people itu untuk mendapatkan scholarship itu? Ternyata ada ya? Ada. Di mana kalau Koko dulu kan Iya, dapat belum ada. beasiswa, Atlet kan? dapat dari prestasi olahraga, Prestasi, basket, oke, 100%. Iya. Sekarang ternyata ada ya? Ada. Ha-ha. Justru hokinya adalah Binus Fluencer ini tuh baru mulai pas tahun Nadine. Oh, jadi Jadi baru ada tuh tahun lalu. kamu Batch pertamanya. Batch pertamanya. Iya, jadi kayak fresh from the oven. Terus awalnya emang Nadine nggak pengen swasta, pengennya kan awalnya antara keluar negeri atau negeri kan. Tapi pas udah tiba-tiba masuk Binus dapat 4 tahun, tes negeri aja nggak jadi aku ambil. Soalnya kalau kan optimis ya, siapa tahu keterima. Kalau negeri pun, cuman kasihan adik kelas kalau sampai nggak jadi ambil negeri kan mereka nggak bisa masuk negeri.
Oh, Ada maksudnya sistem yang blacklist kan, kalau misalkan. SNMPTN segala Iya macamnya. kayak gitu. Jadi Kalau- aku nggak ambil tesnya, bahkan nggak mencoba untuk masuk ke negeri. Jadi pas sudah dapat informasi kayak info, oh ini udah keterima 100% beasiswa 4 tahun sampai full selesai. Ya udah nggak mikir yang lain, ya udah ngambil itu aja. Tapi feedbacknya sendiri, Nadine responsible untuk ngapain? Kalau bisnis Responsible. Nah, apa? Ya. kalau misalkan Binusfluencer itu setiap tahunnya mereka maksimal mungkin yang daftar ratusan. Tapi maksimal yang keterima untuk masuk adalah 20 sampai 30 murid. Cuman pas batch-nya Nadine kebetulan yang keterima cuma 8 ya. Oke. Cuma 8 orang. Tapi itu ada term yang and condition-nya? ada. Dan nggak semuanya setahunan itu nggak semuanya full. Jadi ada yang partial, ada yang setengah-setengah, ada yang 1 tahun. Jadi kalau misalkan untuk mendapatkan full 4 tahun tuh di batchku 2 orang. Dan itu kenapa yang gimananya sebenarnya nggak tahu sih. Soalnya mungkin mereka punya sistem sendiri kan, punya penilaian sendiri. Cuman kalau misalkan syarat dari kitanya sebagai mahasiswa-mahasiswi, mereka tuh nggak bakal memperlakukan kita beda. Kalau misalkan di universitas lain mungkin yang dapat beasiswa, dapat ini, mereka bebas cabut kan. Misalnya kayak bebas ada keringanan, kalau misalnya nggak masuk kuliah nggak apa. Nah kalau Binus tuh nggak, jadi kita tetap harus maksimal absensi tuh sesuai sama yang lain juga. Oke. Kita nggak bisa sembarang absen. IP-nya tuh minimal 3. Oh juga ada minimum IP? Ada minimal. Jadi kalau di bawah itu harus diskusi gimana. Cuman untungnya IP ku bagus, lumayan lah. Berapa emang? Terakhir 3,6. 3,6? 3,6. Itu joki ya? Enggak lah, nggak bisa joki. Justru susahnya adalah menurut aku Binus sebenarnya nggak terlalu gampang. Kayak kalau dipikir, oh enak ya dapat beasiswa gini-gini, enak sih. Cuman kita tetap adil. Yang lain tuh ngelihat kita jadi nggak iri-irian lah. Enaknya itu juga sih. Jadi mereka nggak nganggep kita kayak enak ya, udah dapat gratis kuliah. Tapi ada nggak sih kayak tugas, bukan apa ya bahasanya, tanggung jawab lebih, misalnya kalau Binus ada acara, ada apa, nah itunya tuh itu udah diomongin di depan. Oh gitu. Jadi kita sebagai Binusfluencer ini punya kewajiban untuk mempromosikan Binus secara positif. Jadi kayak kegiatan-kegiatannya kita hadirin, terus kegiatan-kegiatannya kita posting, bebas mau di sosial media manapun. Itu ada minimumnya juga. Cuman kalau misalkan Nadine biasa ditugasinnya buat acara nyanyi. Jadi mereka punya event, aku datang buat ngisi acara, buat nyanyi kayak gitu. Itu kan sekalian langsung masuk ke konten-konten aku. Cuman kalau misalkan yang lain ada yang lewat TikTok, lewat kayak mereka bikin a day in my life, bikin video beda-beda. pakai Jadi Almed. setiap beda-beda. konten kreator itu punya kreativitas sendiri dan kita yang menyesuaikan. Jadi Binus membebaskan, cuman mereka yang memfilter. Kayak kita tiap kali mau bikin konten, yang penting mereka approve dulu supaya nggak ada unsur sara, nggak ada apa kan, bisa supaya nggak ribet nanti kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. At least mereka udah aware dan mereka udah approve kayak gitu. Emang Nadine jurusan apa sih ini? Psikologi. Psychology. Kenapa kamu pilih itu? Kayaknya dulu kamu ngomong maunya sastra ya? No, sastra. Mandarin. Dulu kan sempet pengen Mandarin. Pengen di Nadine tuh dulu pengen di Yellow Jacket. Yellow Jacket? Oh iya, Yellow Jacket, dan seingatku ngomongnya sastra ya nggak sih? Kenapa jadi berujung ke psikologi? Awalnya justru pengennya hukum. Awalnya pengennya hukum. Cuman kan Koko yang bilang jangan hukum lah, ngapain? Soalnya kan Koko udah ngehukum. Misalnya gitu Koko ya? udah hukum, si Jojo udah hukum, jadi ngapain Nadine hukum lagi? Apalagi yang Migan tuh yang ngomong soalnya hukum taruhannya nyawa kan, apalagi kalau buat cewek. Terus I have to pick one, gak bisa lanjutin dua-duanya. Maksudnya nyanyi ya nyanyi, hukum ya hukum, itu kayak dunia yang berbeda. Terus salah satu harus ditumbali nantinya. Makanya nggak jadi ambil hukum. Terus habis itu kepikiran ngambil HI atau sastra tuh Mandarin sebenarnya. Cuma mikirnya belum bisa Mandarin, pengen ngambil kuliah Mandarin, gimana ceritanya? Mending les aja ya Mandarin ya. Jadi nggak jadi Mandarin. Kalau HI itu concernnya adalah takutnya nanti kalau misalkan pengen bekerja di bidang itu, aku harus pindah-pindah negara dan itu kan ditugasin kan. Kita nggak bisa milih negara. Enak dong? Gak enak sih.
enak gak enak. Kalau misalkan emang selamanya pengen hidup solo enak, cuman kalau misalkan mikirin kayak nanti pengen bahagia, pengen nyantai, pengen chill, enjoy life, itu kan maksudnya itu ditugasin. Dan banyak juga film-film yang aku nonton malah nunjukin, emang ya belajarnya dari film, nunjukin kehidupan diplomat tuh gimana, kehidupan mereka yang ngambil HI gimana. Soalnya mereka tuh ditugasin di negara-negara yang gak mereka expect dan mereka gak bisa mundur. It's either you take it or you leave this job, kayak gitu. Makanya aku nggak jadi ambil karena tidak sesuai dengan passionku. Akhirnya psikologi is out of nowhere. Awalnya bahkan pengennya ilkom, jadi psikologi tuh nggak pernah di list yang aku pengen sebenarnya. Cuman akhirnya mikir kayak, ada psikologi ya. Terus aku nyari tahu psikologi itu tentang manusia. Maksudnya aku emang selama ini ternyata lebih interested dalam belajar tentang manusia daripada global issues. Makanya akhirnya memutuskan ngambil psikologi. Toh kalau misalkan nanti aku jadi speaker atau apa, at least psychology is ada kaitannya, is a related that ya. is related to it. Terus kalau sampai aku nggak jadi psikolog pun, I can be a good mom. Maksudnya kayak I can. Oh iya? Yeah, of course. I think about that. Yeah. Nah, jadi sekarang kalau aku lihat kan jadwalmu padat tadi. Iya nggak sih? Gimana kamu cara time management kamu supaya ya dengan tuntutan IP harus minimal 3 dan juga kamu juga ada jadi binus influencer ataupun BA-nya Bigetron ya. Itu e-sport ya? E-sport. Nah itu dan juga kamu juga ada touring segala macem. Cara ngebaginya tuh gimana? Cara ngebaginya, jadi untungnya ada tim. Jadi of course I'm not working alone. Jadi I'm thankful tim aku tuh bisa bantuin. Aku cuman tinggal perlu ngasih. Yang penting ini jadwal kuliahku. Soalnya kan kalau di BINUS kita udah dapet app-nya, ditunjukin ini jadwal-jadwal sampai akhir bulan, bahkan sampai 2 bulan atau 3 bulan berikutnya. Itu aku udah kasih semua. Jadi mereka menyesuaikan tanggal-tanggal addicting tour, abis itu tanggal-tanggal buat attending event maupun Bigetron ataupun endorse iklan lain-lain itu yang di kosong-kosongnya. Jadi enaknya ada tim yang membantu aku mengsortir yang mana yang harus di-prioritize kayak gitu. Aku tinggal menjalani aja. Jadi aku tinggal membagi. Justru yang aku harus bagi sendiri adalah jadwal aku bikin konten. Karena kalau misalkan tim itu mereka cuman jadwalin buat acara-acara yang aku harus hadir secara fisik kan. Kuliah secara fisik, terus attending event secara fisik. Kayak maksudnya yang I have to attend. Terus ke radio-radio gitu. Itu bahkan radio tuh pas itu pernah diselang break 2 jam kuliah. Itu kuliah terus ada 2 jam, terus tim aku tahu ya udah radionya, jadwal radio dimasukin ke situ. Jadi aku pas waktu istirahat itu aku pergi ke radio, terus lanjut kuliah lagi, balik lagi ke kampus kayak gitu. Jadi untungnya timku bisa ngertiin, Bigetron juga untungnya bisa ngertiin ada kegiatan lain di luar e-sports kan. Gitu ya. Cuman yang mungkin quite challenging adalah jadwal bikin konten sendiri. Kayak jadwal brainstorming, bikin lagu, bikin konten, karena itu kan kalau misalkan dari pagi sampai sore udah full, ya otomatis sisa waktu luangnya malam. Jadi biasanya dalam seminggu tuh di awal minggu aku udah bikin cover recording, itu di awal biasa malam bikinnya, jam 11 malam sampai jam 3, 11 sampai jam 2, kayak gitu biasa malam-malam. Baru itu kan udah jadi misalkan 4 cover. Baru besokannya tinggal bikin videonya biasanya pagi ke siang kalau misalkan nggak ada kuliah. Bikin videonya atau pas libur gitu, bikin video, sekali bikin video bisa jadi 5, bisa jadi 4, itu kan bisa buat seminggu, bisa tinggal di post. Mantap, kok keren kamu sekarang Din. Tapi teman-teman sekalian harus kalian ketahui before ya kita kayak aku ataupun Nadine kayak udah seperti ini sekarang itu sebenarnya kalau kita throwback ke sebelum Nadine start singing dan kawan-kawan itu ya tidak semudah itu juga. Kayak ya kita harus appreciate dengan our parents, Mami Kathleen, Papi Hengki, karena mereka yang bahasanya satu support dengan apapun yang anaknya lakukan selama it's a positive activity. Kedua ya effort juga, dalam artian effort adalah sebelum Nadine nyanyi ya kita ngomongin
story tentang Nadine ya. Sebelum Nadine nyanyi apa segala macam, rajin yang namanya ikut apa dia namanya? Casting. Wah, itu capek banget sih. Ikut casting, ya kadang Jakarta Timur, Jakarta Iya, Barat, Depok. dan itu kita ya ditemenin sama mami langsung, mami kadang papi, even ya aku juga dulu ya ikut nganterin kayak, aduh kok nggak selesai ya. Ya benar, maksudnya itu behind the story yang dimana emang orang-orang belum tahu bahwa sebelum Nadine udah mulai nyanyi apa sendiri, sebelumnya pun juga kayak udah pernah coba banyak hal. Ya mau ikut drama, apapun mau sampai dance, ya, ada dance. Ya dance, modern dance, balet pun ada. Balet sampai event ya itu apa ditolak, oh mau main sinetron, ada ya, sinetron, FTV. Ada. Itu pun ya jadi casting dan yang emang modelannya kayak audition keterima nggak ya? Auditionnya tuh nggak pasti juga jamnya, jadi kita bisa nunggu 3 jam. Iya nunggu, ya lebih capek nunggunya sih. Iya lebih capek nunggunya sih. Syutingnya juga bisa nunggu lama banget. Iya paling performnya cuma 1,5 menit, 2 menit. Iya tapi kita harus datang dari pagi sampai malam. Jadi ada hal yang bisa kita pelajari bahwa dikala sekarang mungkin teman-teman ada yang masih usia dini ataupun orang tuanya melihat kayak anak-anaknya mau diarahkan seperti apa, memang harus ada sosok mentor yang bisa ya which is kalau anak kecil mentornya pasti orang tuanya. Apapun pekerjaannya, apapun kayak arahnya seperti apa, pasti orang tua akan memberikan yang terbaik. Cuman yang aku lihat dari poinnya papi dan mami adalah dia support itu totalitas. Dalam artian totalitas, karena ini yang menjalankan itu adalah anaknya, dia bagian support dan mengarahkan. Dan itu nggak berhenti, malah bisa-bisa tuh kalau kayak dulu lihat Nadine tuh, Nadine kayak capek mam, capek, ngantuk, tapi ayo, malah udah milih ini. Ya kamu yang udah milih ini. Jadi emang ya ada sosok role model itu yang harus, bahasanya manajer yang tidak dibayar untuk nge-push kita. Kalau sekarang sih bahasanya udah autopilot ya. Jadi mereka hanya tinggal reminder, ngingetin, warning, maksudnya Din hati-hati ini jangan gini. Jadi emang ya ada hal yang kita harus perjuangkan dulu, dan tentunya kalau berdiri sendiri akan sulit, tentunya pasti harus ada penyokong dari orang tua. Betul. Gitu. Bener Nadine? Betul. Kita main games dulu Din. Boleh. Kita main apa tuh? Sorry bukan games. Kita ada sesi tanya jawab. Oh ya. Oke, kita ada sesi tanya jawab. Oh Q&A. Jadi Q&A. bikin Q&A. Kita ada Q&A. Ini kemarin kita ada buka di Instagram kita ada Q&A yang dimana ada beberapa pertanyaan Din. Mau yang ringan atau yang bebas? Berat dulu? Oke. Ringan dulu lah. Ringan dulu ya. Jadi Nadine sekarang ini umurnya berapa sih? Tahun Kak Nadine? ini 19 tahun. Tahun oh, ini. Jadi udah dapat KTP ya kamu ya? Udah dong. Kalau gitu, Sudah dong. Sekolahnya di mana sih dulu? Saint John. Dari TK sampai lulus SMA tuh, dari pertama masuk sekolah sampai lulus nggak pindah. Saint John School Meruya tercinta. Asik. Iya, Tapi sekarang sudah diruntuhkan kayak ini. Pindah gedung, tetap ada, cuman pindah lokasi. Oke. Iya. Kok pertanyaannya ini kok Personal ya. Iya. Oh, ada yang nanya. Nadine itu mau fokus dari Mobilals. Oke. Nadine itu mau fokus jadi musisi apa konten kreator sih sebenarnya? Terima kasih. Wah, itu tuh emang pertanyaan semua orang sih tiap kali ketemu aku. Jadi Nadine pengen jadi penyanyi atau konten atau artis atau seleb? Jawabannya sebenarnya from my heart, I want to be a singer. Aku pengennya emang sudah fokusnya nyanyi. Tapi kenapa jadi konten kreator juga? Karena pekerjaan aku sebagai BA nggak mungkin bisa cuma nyanyi doang kan. Oke. Dan selagi aku ada kesempatan buat bikin konten, bikin video, kenapa enggak? Karena toh kalau misalkan menjadi penyanyi, kita nggak bisa cuma bikin lagu, kita tetap harus bikin konten buat promosi kan. Promosi pun disebut konten, makanya konten kreator dan penyanyi itu menurut aku sejalan. Tapi kalau misalkan ditanya pengennya jadi apa, jawabannya adalah jadi penyanyi. Karena konten kreator menurut aku is very wide.
itu untuk mengerucutkan kayak lebih fokus kemana, aku pengen fokusnya ke nyanyi. Oh, oke, tetap di musisi ya. Tetap musik, yes. Oke, pertanyaan kedua dari Gun, N-nya banyak, 011. Oke. Fun fact yang banyak orang nggak tahu dari Nadine. Fun fact, apa ya? Coba yuk. Harusnya Aduh, kalau ayah ngomong nanti aibmu kebuka semua loh. fun fact yang nggak banyak orang tahu. Banyak orang tahu masalahnya. I kind of overshare my life sometimes. Jadi apa ya? Atau makanan favorit deh. Ini harusnya sering banyak yang tahu, nasi Padang. Oh iya, Nadine seneng Iya, nasi Padang? Nasi Padang, daging, mie. Tapi ya makannya banyak gak sih? Banyak. Kemarin I makan bebek komer nambah loh. Oh iya? Nasinya 2, iya. Bebek komer gak tuh? Iya, maksudnya aku tuh makan tuh banyak sebenarnya. Cuman nggak sering aja. Jadi sekali makan banyak, tapi sehari mungkin 2 kali. Oke. 3 kali. Ya, pertanyaan selanjutnya. Lagi dari Sezeng 90. Lagu baru berikutnya tentang apa? Berubah genre kah? Buat lagu selanjutnya yang tinggal dirilis, itu masih segenre. Jadi ini sekarang belum kedengeran? Kemarin udah sempat di sneak peek gitu di Jogja, tapi Oh, cuman baru ada di Tinder Jogja? baru di Jogja, oke. iya. Dan itu tuh lagunya beda sama sebelumnya karena biasanya agak happy-happy. Ini lagunya lebih galau lah, ini my first mellow song. Oh, ini. Karena nggak pernah bikin lagu mellow kan, jadi ini lagu Indonesia lagi. Aku Jadi jarang bahasa ngomongin Indonesia? Iya, bahasa Indonesia, mellow. Pokoknya Indonesia banget deh. Maksudnya kayak netizen Indonesia tuh semoga suka sih kalian. Soalnya this is very very relatable. Boleh nggak di sneak peek di Boleh. sini? Nyanyi Ya. refnya. Ya, refnya aja. Walau kita baru bertemu, aku selalu menunggu kamu, reply storyku dan memanggil namaku. Oh, walau kamu menganggapku hanya Cukup Din. Nanti jadinya orang-orangnya udah tahu lagu yuk, nggak surprise. Biar Koko aja nanti yang dengerin langsung. ya, oke. Next question. Ini udah agak personal lagi, Din. Ya, Oh. medium level. Oh ya, ada medium dulu lah ya. Belum yang terlalu. Jack Reacher. Wih, kok keren namanya. Pro player ML terfavorit. Pro player ML terfavorit. Aku tuh dari dulu nontonin Just No Limit. Oh ya? Pas masuk Bigetron tuh bahkan ditanya, "Nani siapa pro player terfavorit?" Just No Limit, karena dulu aku belajar cara main hero dari Just No Limit. Aku nontonin hero-heronya dari Just No Limit. Jadi cuman kalau favorit gak ada ya. Maksudnya yang kayak aku ngikutin banget tuh gak ada ya. Nggak ada ya? Jadi terjawabkan nggak ada katanya. Atau ada? Hah? Just No Limit. Just No Limit. Ih, sukanya yang oldies gitu ya berarti ya? Yang udah pensiun soalnya ya kamu kalau ya? misalkan dibilang paling sering nontonin siapa dulu ya Just No Limit, ya sekarang juga nontoninnya ya Just No Limit. Oh. Kan soalnya sama Siska Kol kan, mungkin Oh. aku sering nonton. Oke. Ya, pertanyaan terakhir lah ya. Dari Ululasmi 66. Nadine lagi deket sama seseorang? Tanda tanya. Koko yang jawab aja lah. Deket nggak deket ya pasti ada guys. Aku deket sama mami papi, Iya, sama kan, teman-teman. kan seperti omonganku tadi ya. Mau deketin Nadine nggak apa-apa, deketin Nggak aja. apa-apa. Semua selama Nadine-nya happy, Kokonya juga happy. Iya, selama iya. Nggak, bercanda. Oke, Din, before kita sudahi podcast ini, ada nggak sih kamu advice ataupun kayak kata-kata yang biar inspiring teman-teman yang sekarang juga lagi berjuang, mau bahasanya mau mencari jati diri ataupun kayak arahnya gimana sih? Kayak start from the beginning-nya seperti apa sih? Mungkin kan ya sometimes kita kayak Nadine, Koko kayak ada privilege untuk ada orang yang bantu kita. Iya. Nah, buat yang teman-teman yang sekarang sedang berjuang kira-kira apa? Ini sih, this is what I keep in mind. Maksudnya ide yang aku selalu pakai. Soalnya mungkin ini it kind of sound
bukan kasar sih, cuman sangat blak-blakan aja. Menurut aku kalian mau coba apapun tuh nggak apa-apa, cobalah yang ada di otak kalian, karena nggak semua orang sebenarnya peduli tentang kehidupan kita. Toh kita mau mulai apa tuh nggak semuanya bakalan fokus ke kita, jadi kita nggak bakal jadi bahan omongan orang juga, cause our life is maybe not that important to others, and menurut aku juga orang lain mau ngapain itu urusan mereka bukan urusanku. Jadi kalau kalian pengen mulailah sekarang sebelum nanti mungkin kalian udah tua, kalian waktunya udah nggak banyak, badannya udah nggak sanggup untuk beraktivitas 9 to 5 atau kayak setiap hari udah susah badannya, mendingan dipakailah waktunya sekarang, dan apa yang ada di otak kalian direalisasikan walaupun emang susah, bawa dalam doa aja, karena ya itu tadi, not everyone actually cares about our life, it's only us and ourselves. Maksudnya kita doang yang bisa kita percaya, oh we can do this, karena kalau kita pikir sendiri juga sebenarnya benar juga ya, kita sebenarnya kalau orang mau mulai apa, mau mereka fake it till they make it, sebenarnya kita nggak sepeduli itu kok, mereka mau ngapain, sukses mereka bagus. Nah kita jangan takut untuk memulai, karena ya itu dia, semua yang kita lakukan untuk diri kita, dan untuk omongan orang nggak usah dipedulikan, karena yang penting adalah how we manage ourselves dan how we can reach the things we want to, supaya nantinya kita nggak cuman bisa bikin diri kita bahagia, tapi kita juga bisa jadi berkat dari orang lain. Kalau kita nggak mulai sekarang, nantinya terlambat, takutnya bakalan ada penyesalan kalau sampai terlambat. Jangan Emangnya musisi favoritmu tuh lokal tuh siapa sih? Kalau lokal. kamu pengen apa tuh namanya? Pengen collab bareng ataupun duet bareng gitu, emang siapa sih? Lokal dulu ya. Lokal dulu ya. Lokal tuh sebenarnya udah kesampaian nyanyi barengnya. Oh Viera iya? Tail. Oh. Emang suka banget. Aku dari dulu zaman sinetron OST-nya lagunya Viera, itu tuh aku demen banget lagu Viera. Makanya sampai sekarang kalau ditanya lagu Indonesia paling hafal, hampir semua lagu Viera tuh hafal. Oh ya? Nada, lirik iya, padahal aku nggak pernah belajar tapi hafal. Cuman kalau misalkan yang belum kesampaian mungkin Hi-Fi kali ya. Hi-Fi itu Gama ya? Hi-Fi vokalisnya udah berubah, baru ganti vokalis. Oh ya, Hi-Fi. Hi-Fi yang kita Siapa musisinya yang laki-laki? Aduh aku nggak ngikutin lagi, aku tahu lagunya aja. Gilel itu bukan? Bukan ya. Kamu senang itu? Hi-Fi ya. Ada lagi Sama, mungkin yang solo lah, solo. Mungkin kalau solo itu lebih ke songwriter kali ya. Penulis lagu. Penulis Kamga sama Lalel Manino. Oke, kalau gitu kita undang, aku spesial buat kamu, Gama Lalel ini. Siapa sih Gama Lalel? Gama Lalel siapa? Silakan masuk yang difavoritkan oleh Nadine. Oke Nadine, ya mungkin ini gimmick aja supaya kamu tidak terlalu. Masalahnya kita nggak kenal juga siapa yang Nadine sebutkan. Jadi Jadi dia bingung mau nyanyi apa ya? Nggak usah masuk. Oke, mungkin itu aja Nadine for today. Thank you for your time, thank you for your sharing juga. Semoga ini bisa menginspirasi orang bahwa ya setiap hal yang kalian lakukan selama itu positif dan juga saja. Tentunya total, iya. Kamu juga setengah-setengah. Koko berharap apapun yang kamu inginkan, cita-citakan, supaya menjadi musisi yang seperti kamu impikan, itu bisa berwujud. Bahasanya kalau ada sampai kebingungan, kepentok gimana, call me 911. Yes, okay. I'll be there for you, okay? Once again, thank you my sister. Thank you. Guys, inilah akhir dari podcast kita bersama Nadine Abigail yang tentunya juga sangat menginspirasi supaya anak-anak muda juga bisa berekspresi dan juga tentunya bisa memikirkan ide-ide barunya agar ya buat jalan hidup mereka juga. Jadi tetap jangan lupa like, subscribe, dan komen tentunya untuk siapa kira-kira sih bintang tamu kita selanjutnya di Bot Abot
angkat abot. God bless you guys and bye-bye.